Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Ikram. Saya dari kelas B, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas kodingan beberapa metode itu, yaitu for if, for switch, while if, while switch, dual if, dual switch. Baik, semoga dapat dimengerti sesuai dengan penjelasan yang saya berikan. Baik, pertama-tama ada import dan deklarasi kelas. Import java.util.scanner digunakan untuk mengimpor kelas scanner yang memungkinkan kita untuk mengambil input dari pengguna. Public class Muhammad Saiful Ikram for if mendeklarasikan kelas publik dengan nama Saiful Ikram for if. Metode main adalah titik awal eksekusi program. Scanner input sama dengan new scanner system.in membuat objek scanner untuk membaca input dari konsol. Deklarasi variabel. Tipe data float bervariabel NA, NF, NM, dan NT. Tipe data INT itu ada NIM. Tipe data string ada nama, alamat, jur, dan NH. Sama dengan itu E hurufnya. Boolean, tipe data boolean itu ulang sama dengan true. Variabel-variabel ini digunakan untuk menyimpan nilai-nilai yang dimasukkan oleh pengguna, di mana NA itu nilai akhir, NF itu nilai final, NM itu nilai mid, NT nilai tugas, NIM itu nomor induk mahasiswa, dan lainnya seperti nama, alamat, dan jurusan menyimpan informasi tentang nama, alamat, dan jurusan mahasiswa. HNA itu menyimpan nilai huruf default seperti E. Ulang boolean untuk mengontrol pengulangan. Pengulangan bersara menggunakan for. Program menggunakan loop for tanpa inisialisasi atau increment karena kontrol pengulangan dilakukan dengan variabel boolean, yaitu ulang. Input data mahasiswa di dalam loop. Program meminta pengguna memasukkan NIM, nama, alamat, jurusan, dan nilai-nilai final seperti mid dan tugas, menghitung nilai akhir dan menentukan nilai huruf. Program menghitung nilai akhir berdasarkan bobot masing-masing komponen nilai dan kemudian menentukan nilai huruf. NH itu berdasar rentang nilai akhir. Menampilkan data mahasiswa setelah perhitungan selesai. Program menampilkan semua data yang telah dimasukkan oleh pengguna beserta hasil perhitungan. Menanyakan pengulangan input data. Program menanyakan kepada pengguna apakah mereka ingin memasukkan data lagi atau tidak. Jika jawabannya bukan, ya, maka loop akan berhenti. Penutup program. Penutup program mencetak pesan terima kasih sebelum menutup scanner dan mengakhiri eksekusi program. Baik, seperti dengan contoh program yang saya jalankan, di mana saya menginput semua inputan nilai-nilai yang ada di terminal. Baik, dan metode kedua itu yaitu for switch, di mana ada seperti yang saya sebutkan dari tadi, import java.util scanner digunakan untuk mengimpor kelas scanner yang memungkinkan kita untuk mengambil input dari pengguna, dan public class yang mendeklarasikan kelas publik dengan nama yang sesuai dengan namanya. Dua, ada metode main, di mana metode main itu titik awal eksekusi sebuah program. Dan scanner input new scanner system.in membuat objek scanner untuk membaca input dari konsol. Variabel-variabel tersebut digunakan untuk menyimpan nilai-nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Ada NA nilai akhir, NF nilai final, NM nilai mid, NT nilai tugas bertipe data float, dan NIM nomor induk mahasiswa itu bertipe data INT integer, dan nama, alamat, dan jur menyimpan informasi tentang nama, alamat, jurusan mahasiswa bertipe data string, dan tipe data boolean itu ulang sama dengan true untuk mengontrol pengulangan. Pengulangan bersara menggunakan for yang sama yang tadi juga. Program menggunakan loop for tanpa inisialisasi increment karena kontrol pengulangan dilakukan dengan variabel boolean, yaitu ulang. Di dalam loop kita menggunakan program meminta memasukkan NIM, alamat, nama, jurusan, dan nilai-nilai final, mid, dan tugas. Menghitung nilai akhir, yaitu nilai akhir NA berdasar bobot masing-masing komponen nilai-nilai sesuai dengan yang tercantum.
Menentukan nilai huruf menggunakan switch case. Pembulatan dilakukan pada nilai akhir NA agar dapat digunakan dalam perhitungan kategori huruf. Struktur switch case digunakan untuk menentukan kategori huruf berdasar pembagian hasil pembulatan dengan 5. Setiap kasus memiliki rentan tertentu dari nilai bulat setelah dibagi 5. Menampilkan data mahasiswa. Program menampilkan semua data yang telah dimasukkan oleh pengguna beserta hasil perhitungan. Menanyakan pengulangan input data. Program menanyakan kepada pengguna apakah mereka ingin memasukkan data lagi atau tidak. Jika jawabannya bukan ya, maka loop akan berhenti. Program mencetak pesan terima kasih sebelum menutup scanner dan mengakhiri eksekusi program. Seperti terminal yang saya jalankan dengan mengisi inputan nilai-nilai yang diminta dan menghitung semua nilai-nilai akhir yang saya input. Baik, pada kali ini kita akan menggunakan metode while if, tapi dengan codingan yang sama, yaitu import scanner dari paket java.util digunakan untuk membaca input dari pengguna, seperti deklarasi kelas dengan nama Muhammad Saiful Ikram while if. Metode main adalah titik awal eksekusi program, inisialisasi scanner dan variabel. Input objek scanner untuk membaca input variabel NA, NF, NM, dan NT digunakan untuk menyimpan nilai-nilai akhir dan nilai-nilai lainnya. Variabel NIM, nama, alamat, dan jur menyimpan informasi mahasiswa. Variabel boolean ulang digunakan untuk mengontrol pengulangan proses input data. Pengulangan input data loop ini akan terus berjalan selama variabel ulang bernilai true. Input data mahasiswa di dalam loop terdapat beberapa perintah untuk meminta pengguna memasukkan data mahasiswa seperti NIM, nama, alamat, jurusan, serta nilai final, nilai mid, dan nilai tugas. Dan contohnya, menghitung nilai akhir. Nilai akhir dihitung dengan rumus yang diberikan 30% dari nilai tugas, NT 30% dari nilai mid, dan 40% dari nilai final. Menentukan nilai huruf menggunakan struktur kontrol if else untuk menentukan huruf berdasarkan nilai akhir NA. Contoh bagian kodenya adalah seperti berikut. Ini menampilkan data masukan. Setelah semua data dimasukkan dan dihitung nilainya, program menampilkan semua informasi tersebut ke layar. Menanyakan pengulangan input data, program menanyakan kepada pengguna apakah mereka ingin memasukkan data lagi atau tidak menggunakan perintah berikut. Mengakhiri program, jika pengguna menjawab tidak terhadap pertanyaan pengulangan di atas, maka loop akan berhenti dan program akan mencetak thank you. Menutup objek scanner setelah selesai digunakan agar tidak ada resource leak. Dan seperti terminal yang saya jalankan di samping. Baik, dengan metode while switch, di mana codingan yang sama lagi tapi menggunakan metode while switch. Baik, ada import java.util scanner, mengimport kelas scanner digunakan untuk menerima input dari pengguna. Dan seperti yang sama, metode main juga adalah titik awal eksekusi program, membuat objek scanner bernama input untuk membaca input dari konsol. Seperti variabel-variabel lainnya juga NA, NF, NM, dan NT. Pengulangan menggunakan while, program akan terus meminta input hingga pengguna memilih untuk berhenti. Input data mahasiswa di dalam blok while, program meminta pengguna memasukkan data seperti NIM, nama, alamat, jurusan, serta nilai final, nilai mid, nilai tugas, dan lain. Menghitung nilai akhir dihitung berdasarkan bobot masing-masing komponen, 30% tugas, 30% mid, 40% final. Menentukan nilai huruf menggunakan switch case. Nilai akhir dibulatkan ke bilangan bulat menggunakan math.round. Kemudian menggunakan struktur switch case untuk menentukan grade huruf berdasar rentang nilai yang telah ditentukan. Menampilkan data yang dimasukkan setelah semua data diproses dan grade ditentukan. Program menampilkan semua informasi yang dimasukkan oleh pengguna beserta hasil perhitungan. Dan terakhir, menanyakan pengguna apakah ingin memasukkan data lagi. Jika tidak, program menanyakan kepada pengguna apakah mereka ingin memasukkan data lagi atau tidak. Jika jawabannya bukan ya atau jawabannya itu tidak, maka variabel ulang di set menjadi false sehingga loop akan berhenti.
dan seperti terminal yang saya jalankan di samping. Baik, sekarang kita masuk di metode do while if, di mana masih codingan yang sama, variabel yang sama, dan inputan yang sama. Di mana yang membedakan itu di sini pengulangan menggunakan do while, program menggunakan loop do while yang akan terus meminta lanjut hingga pengguna memilih untuk berhenti. Input data mahasiswa di dalam blok do while, program meminta pengguna memasukkan data seperti NIM, nama, alamat, jurusan, serta nilai final, nilai mid, nilai tugas, dan menghitung nilai akhir dan menentukan nilai huruf. Nilai akhir dihitung berdasarkan bobot masing-masing yang terdapat. 30% itu tugas, 30% mid, dan 40% itu final. Struktur if else digunakan untuk menentukan grade huruf berdasarkan rentang nilai akhir yang telah ditentukan. Menampilkan data yang dimasukkan setelah semua data diproses dan grade ditentukan. Program menampilkan semua informasi yang dimasukkan oleh pengguna beserta hasil perhitungan. Menanyakan pengguna apakah ingin memasukkan data lagi. Program menanyakan kepada pengguna apakah mereka ingin memasukkan data lagi atau tidak. Jika jawabannya bukan ya, maka loop akan berhenti dan menampilkan pesan terima kasih. Dan seperti terminal yang ada di samping, yang dimana saya menjalankan kodenya, seperti nilai-nilai dan inputan perhitungannya. Nah, kita berada di metode terakhir, yaitu do while switch, dimana masih codingan yang sama lagi, cuma membedakan itu metodenya. Variabel dan lain-lain masih tetap sama. Pengulangan menggunakan do while, menggunakan loop do while, terus meminta input hingga pengguna memilih untuk berhenti. Di dalam blok do while ini, program itu meminta pengguna untuk memasukkan data seperti NIM-nya, namanya, alamatnya, dan jurusannya, serta nilai-nilai yang diminta seperti nilai final, nilai mid, nilai tugas, dan lainnya. Menghitung nilai akhirnya itu seperti rumusnya: nilai akhir 30% nilai tugas, 30% nilai mid, dan 40% nilai final. Menentukan huruf menggunakan switch case. Ya, di sini itu menggunakan metodenya itu switch case ya. Nilai akhirnya dibulatkan ke bilangan bulat menggunakan math.round. Kemudian menggunakan struktur switch case itu untuk menentukan grade-nya huruf berdasarkan rentang nilai yang telah ditentukan. Misalnya jika hasil pembulatannya dibagi 5, maka hasilnya angka antara 17 hingga 20, maka nilainya adalah A. Antara 16, maka A minus, dan seterusnya. Menampilkan data yang dimasukkan setelah semua data diproses dan grade-nya ditentukan. Program menampilkan semua informasi yang dimasukkan oleh pengguna beserta hasil perhitungan. Menanyakan pengguna apakah ingin memasukkan data lagi atau tidak. Jika jawabannya itu tidak, maka loopnya akan berhenti dan program akan mengatakan terima kasih, seperti terminal yang ada di samping itu, inputannya dan perhitungannya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.